Singa Allah yang menangis sendirian di malam hari mereka datang dengan jumlah kecil, menghadapi kekuatan yang mustahil dikalahkan. Di hadapan ribuan musuh, seorang pria berdiri tanpa gentar. Tubuhnya besar, langkahnya berat. Sorot matanya membuat para pendekar Quraisy menunduk sebelum pedang terangkat. Ia dijuluki Singa Allah. Namun sejarah menyimpan satu rahasia yang jarang diceritakan, bahwa pria paling ditakuti di medan perang itu sering menangis sendirian di malam hari. Namanya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad, saudara sesusuan beliau, dan salah satu manusia terkuat yang pernah dilahirkan tanah Arab. Sejak muda, Hamzah dikenal sebagai pemburu ulung. Ia terbiasa menghadapi binatang buas, bertarung dengan alam, dan hidup tanpa rasa takut. Di Mekah, tak ada yang berani meremehkannya. Satu pukulan Hamzah bisa menjatuhkan pria dewasa. Satu tatapan matanya cukup untuk menghentikan pertengkaran. Namun, kekuatan fisiknya saat itu belum mengenal arah. Hingga suatu hari, segalanya berubah. Ketika Hamzah pulang dari berburu, seseorang berbisik kepadanya bahwa keponakannya, Muhammad, telah dihina dan disakiti di dekat Ka'bah. Darah Hamzah mendidih. Tanpa berpikir panjang, ia mendatangi Abu Jahl. Busurnya dihantamkan ke kepala sang pemimpin Quraisy. Dengan suara menggema, ia berkata, "Aku mengikuti agama Muhammad. Jika kau berani, balaslah sekarang." Hari itu, Islam tidak hanya mendapat seorang pengikut, ia mendapat perisai. Hamzah masuk Islam bukan dengan ketenangan, melainkan dengan keberanian. Dan sejak saat itu, Rasulullah tidak lagi berjalan sendirian. Ketika kaum muslimin ditindas, Hamzah berdiri di depan. Ketika ancaman datang, ia yang pertama melangkah. Ia tidak pandai berpidato. Ia tidak lihai berkata-kata. Namun ketika pedang diangkat, Hamzah berbicara dengan keberanian yang tak bisa dibantah. Tahun demi tahun berlalu, hingga tibalah hari yang akan mengubah sejarah untuk selamanya. Perang Badar, 300 muslim melawan 1000 pasukan Quraisy. Sebuah ketimpangan kekuatan yang nyaris mustahil dimenangkan. Di tengah pasir Badar, Hamzah maju tanpa ragu. Bulu burung unta menghiasi dadanya, menjadi tanda keberanian. Satu demi satu pendekar Quraisy tumbang di hadapannya. Hari itu, kaum muslimin menang, dan nama Hamzah menggema di seluruh jazirah Arab. Namun, kemenangan selalu meninggalkan dendam. Di Mekah, Hindun binti Utbah memendam amarah. Ayahnya tewas, saudaranya gugur, dan orang yang paling ia benci adalah Hamzah. Maka ketika perang Uhud tiba, dendam itu ikut turun ke medan perang. Awalnya, kaum muslimin unggul, pasukan Quraisy terdesak. Hamzah kembali menjadi badai di medan laga. Tak ada yang mampu mendekatinya. Namun, sejarah tidak selalu berpihak pada yang paling kuat. Di balik batu, seorang budak bernama Wahsy mengintai. Ia bukan prajurit. Ia bukan pendekar. Ia hanya diminta satu hal. Tombaknya harus mengenai Hamzah. Saat Hamzah lengah sejenak, tombak itu melesat, dan singa Allah pun roboh. Langit Uhud seakan terdiam, namun tragedi belum selesai. Tubuh Hamzah dimutilasi. Dadanya dibelah, hatinya dikunyah oleh dendam manusia. Ketika Rasulullah menemukan jasad pamannya, beliau menangis, seperti belum pernah menangis sebelumnya. Beliau bersabda, "Aku tidak pernah merasakan musibah seberat ini." Hamzah wafat tanpa baju perang, tanpa perisai. Namun langit menyambutnya sebagai syahid. Ia gugur saat Islam masih lemah, saat jumlah muslim masih sedikit, dan justru karena itu, pengorbanannya menjadi pondasi kekuatan umat. Namun ada sisi lain dari Hamzah yang jarang diceritakan. Di balik keberaniannya, ia adalah lelaki berhati lembut. Di malam hari, ketika Madinah terlelap, Hamzah sering duduk sendiri. Ia menangis bukan karena takut mati, tetapi karena takut imannya tidak cukup. Ia menangis karena merasa dosanya terlalu banyak sebelum Islam. Ia menangis karena khawatir amalnya tak diterima. Singa medan perang itu takut kepada Robnya. Ia keras kepada musuh, namun rapuh di hadapan Allah. Dan mungkin
Disitulah letak kemuliaannya. Hamzah tidak hidup lama setelah Islam datang. Namun darahnya menjadi cahaya. Ia tidak menyaksikan penaklukan Mekah. Tidak melihat Islam menyebar ke seluruh jazirah. Namun setiap kemenangan setelah Uhud berdiri di atas pengorbanannya. Hari ini, namanya tetap hidup. Bukan karena kekuatannya. Bukan karena ototnya. Tetapi karena keberaniannya memilih kebenaran. Meski harus dibayar dengan nyawa. Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah, paman Nabi, syahid Uhud. Ia mengaum di siang hari, namun menangis sendirian di malam hari. Dan dari air matanya, lahirlah pelajaran bagi umat Islam. Bahwa iman bukan tentang seberapa kuat tangan kita memegang pedang, melainkan seberapa dalam hati kita tunduk kepada Allah. Karena singa sejati bukan yang paling ditakuti manusia, tetapi yang paling takut kepada Tuhannya. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.